Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang menjelang sore ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah kepada Allah melalui talabul ilmi. Yang keutamaannya talabul ilmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya untuk menuntut ilmu karena Allah, maka dia dicatat sebagai fi sabilillah, jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Dan juga dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah fartahu." Kalau kamu menempuh melalui perjalanan tempat yang di dalamnya ada riyadul jannah, maka berhentilah di situ. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Hilakuz zikri." Itulah majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ibu-ibu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah dan dicatat sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang berhadir rahimani wa rahimakumullah, nanti di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu akan dibagi menjadi dua. Ada manusia itu yang nanti di akhirat akan diselamatkan dengan mudah oleh Allah, dan ada manusia nanti di akhirat yang akan menempuh perjalanan yang susah atau celaka. Orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ada 10 macam kelompoknya. 3 macam disebutkan melalui hadis dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan 7 kelompok lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada kajian kita kali ini ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas tentang 10 kelompok ini yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun, ada 3 kata Nabi.
la yazuluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab. Nanti di akhirat ada 3 kelompok kata Nabi yang mereka tidak ada rasa khawatir atau takut di dalam diri mereka, dan juga mereka tidak akan merasakan hisab, tidak sampai hisab kepada mereka hatta yafragha hisab al-khalaik, sampai mereka sampai selesai hisabnya para makhluk. Wahum ala kasibim minal misik, mereka berada di atas tumpukan minyak misik, minyak harum. Siapa 3 kelompok ini kata Nabi? Pertama adalah rajulun qara'al Qur'an, seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang membaca Quran itu tidak rugi. Ustaz, kami tidak tahu artinya do Ustaz, tidak baca saya tahu ibu. Kapan perlu diluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sebab ada orang bakal tidak membaca Quran, tidak ada hari membaca Quran Ustaz. Yo sampai sehari tahu ibu. Sibuk dengan proyek-proyek, sibuk dengan kegiatan-kegiatan, dan bahkan ibadah yang wajib pun kadang-kadang tabok rendo bagai. Dek sibuk rapik, dek sibuk karajo, dek sibuk kian kemari dan lain sebagainya. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun namun lalai. Maka Nabi mengingatkan kepada mereka jangan nanti di akhirat menjadi orang yang celaka dan berharap nanti di akhirat menjadi orang selamat. Yang pertama adalah rajin-rajin membaca Quran. Apa manfaat dan fadilah membaca Quran ibu-ibu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah makanya dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, 1 kebaikan itu dikalikan 10 menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, ambo tak mengecen alif lam mim itu kecek Nabi 1 huruf. Walakin alifun harfun, tetapi alif 1 huruf. Wa lamun harfun, lam 1 huruf. Wa mimun harfun, dan mim 1 huruf. Jadi alif lam mim yang kita baca, berapa kebaikannya itu bu? 30 kebaikan. Bayangkan kalau ada waktu wak senggangkan, wak luangkan untuk membaca Al-Quran. Sudah subuh agak 5 baris umpamanya, sudah zuhur agak 5 baris loh, sudah asar, sudah maghrib, sudah isya, Allah ta'ala 5 baris. 5 kali 5 lah 25. Berarti dalam sehari itu awak lah membaca Quran sehalaman di bawah. Ya bu. Nah, jadi lebih kurang sehalaman lah biasa ketik awak membaca Quran di bawah. Dah. Barang huruf yang awak baca dikalikan 10 kebaikan. Apalagi kini ku ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, awak sedang berada di dalam bulan haram. Bulan haram dulu kaji awak yang setahun dulu bu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah. Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu ada 2 balik bulan. Dari 2 balik bulan tersebut pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, ada 4 yang disebut dengan bulan haram. Maknanya haram ku mulia, jadi bulan ku bulan mulia. Kemuliaan bulan haram ini ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah disampaikan oleh ulama kita dengan ayat, dan maksud yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah orang yang melakukan kebaikan di dalam bulan haram. Al-amalus shalihu fiha a'zamu ajran. Orang yang melakukan amalan soleh di dalam bulan-bulan haram tersebut, maka pahalanya a'zam,
gadang, dilipat gandakan oleh Allah. Namun sebaliknya, ketika ada orang melakukan perbuatan maksiat, dosa di dalam bulan haram tersebut, dosanya pun azam, dilipat gandakan pula oleh Allah. Jadi kalau awak beramal meningkatkan ibadah di dalam bulan haram, maka pahala awak dilipat gandakan oleh Allah. Maka Nabi menyuruh awak banyak-banyak melakukan amalan kebaikan di dalam bulan-bulan haram. Termasuk bukan hanya bulan Rajab saja, sebab yang banyak yang takana ada awak puasa Rajab. Ya bu. Dah, sebenarnya puasa di dalam bulan haram. Dah. Kemudian itulah awak kalau berpuasa dalam bulan Zulqa'dah, awak berpuasa hari Senin umpamanya. Pahala puasa Senin dapat, pahala puasa dalam bulan haram pun dapat. Membaca Quran umpamanya, tentu berbeza membaca Quran di bulan Syawal patang dengan membaca Quran yang kini kau. Karena yang kini kau bisa jadi 10 menjadi 20 setiap huruf yang awak baca. Dah, sedekah yang awak lakukan kalau dikalikan umpamanya dengan 100, maka bisa jadi pahala sedekah yang awak lakukan kini kau menjadi 200. Dilipat gandakan oleh Allah. Jadi orang yang melakukan kebaikan dalam bulan haram hanya dilipat gandakan. Termasuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu hukumnya ya sunnah. Ya tak bu? Kau nak awak baca ke dalam sehari umpamanya di luar solat bu ya. Dah, kan tak berdosa dah. Cuma pahala nak dapat. Dah, ya sunnah. Tapi ibadah kau tak cukup dengan yang wajib saja. Ibadah kau tak cukup dengan yang wajib saja, maka perlu yang sunnah. Maka ada di antara amalan-amalan sunnah yang terkadang banyak dilalaikan orang ibu. Pertama zikir dan solawat, padahal pahalanya tu gadang. Ya bu, baca subhanallah tu gadang pahalanya. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, tak salah dalam kajian subuh ada membahas ko dulu, at-tuhur satrul iman, wa subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan au tamlaani ma bainas sama'i wal ard. Bacaan subhanallah, bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan langit dan bumi. Ya bu, kadang-kadang pahala itu. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, sakilatani fil mizan, khafifatani fil lisan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang berat dalam timbangan Allah. Dalam timbangan kan ada yaumul mizan besok tu. Dah, berat dalam timbangan Allah, namun dia ringan diucapkan melalui lisan, dan kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah. Dua kalimat itu subhanallah wa bihamdi atau subhanallahil azim. Itu kalimatnya bu. Jadi itu kan zikir. Jadi zikir tu tak satu orang mampu melaksanakan walaupun deknya sunnah barangkali. Termasuk Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesudah solat Nabi kan menganjurkan awak berzikir sesudah solat. Tak nak awak satu berzikir di masjid ke sudah salam lantas jalan sudah tu kan. Dah. Itu tak berdosa ke orang, tapi rugi. Kecuali memang tak kajaban awak, tapi awak tak berburuk sangka kepada orang yang sesudahnya solatnya langsung jalan. Barangkalinya sesak ke WC, kan tak tahu dah. Barangkalinya ada tamu di rumahnya yang harus dimuliakannya. Barangkalinya paritnya sedang litak bana solat tadi. Khatib imam lamo bana solat, pulangnya sudah salam. Awak tak berburuk sangka dengan hal yang demikian. Tapi kalau ada waktu lain lapang seketik umpamanya, maka alangkah lebih baik dipergunakan untuk zikir kepada Allah. Termasuk ibu-ibu dululah pernah awak sampaikan di siku tak salah Sayyidul Istighfar. Kalimat Sayyidul Istighfar bu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Asyanan membaca kalimat Sayyidul Istighfar tersebut kecil Nabi fin nahar di waktu siang hari, wa huwa muqinun biha, nyo yakin dengan kalimat yang dibacanya itu, fahuwa min ahlil jannah, inyo penduduk surga kecil Nabi. Ya Bu, jadi dibaca siang hari sebelum datang waktu sore. Salamu siang hari ko awak dijago oleh Allah dengan keyakinan awak mengucapkan kalimat tersebut. Dan demikian pula sebaliknya, orang yang membaca kalimat Sayyidul Istighfar, nyo yakin dengan kalimat Sayyidul Istighfar tersebut, qabla ayusbiha, dibacanya fil lail, di malam hari sebelum datang waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, nyo penduduk surga. Disampaikan oleh Nabi, awak ko di justice langsung awak penduduk sarugo. Tapi lai sanggup orang kalau nak mengerajukannya solat indah. Kesempatnya membaca itu jarangnya Ibu. Orang yang betul-betul mengamalkan amalan sunnah pasti wajibnya lengkap dia. Orang yang satu solat rawatib Bu, itu yang wajib tak tinggal dia tu doh. Solat sunnah lain, solat subuh ndak satu baru namanya tu doh. Jadi melengkapi ibadah wajib besok termasuk khususnya tentang solat itu dengan amalan-amalan sunnah wa tumbuk tu besok ditempel istilahnya. Maka zikir dan solawat itu sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah amalan sunnah ko solat sunnah dan puasa sunnah. Keutamaan solat rawatib, solat qabliyah, ba'diyah awak kerajukan tu ibu, itu awak akan diberikan, dibangunkan oleh Allah nanti sebuah istana di Sarugo. Dan istana di Sarugo kok ndak gampang lo mencari ya. Bahkan wak baca Al-Quranul Karim surah At-Tahrim ayat yang kasabaleh cerita tentang Asyah. Asyah tu siapa tu Bu? Asyah tu imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ketika Allah menjelaskan dalam ayat itu, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah bagi perumpamaan kepada orang yang beriman terhadap dengan perempuan Fir'aun. Ada disebut namanya di situ dah. Artinya istri Fir'aun. Ketika istri Fir'aun itu mengatakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Doa dari istri Fir'aun, Asyah, yang Asyah ini ibu-ibu termasuk dari 4 koordinator ibu besok di Sarugo. Kamu laminar rijal kasir walam yakmul minan nisa, laki-laki banyak yang sempurna kecil Nabi, karena para nabi, para rasul itu laki-laki. Tapi tidak semua perempuan sempurna. Yang sempurna kata Nabi ada 4. Pertama Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Yang keempat Fatimah binti Rasulillah. Maka ketika Nabi SAW membisiakkan kata lingo Fatimah tiba ke rumah istri Nabi. Saya tiba tu Bu. Tiba Fatimah ke rumah istri Nabi. Nabi sedang berkumpul dengan istri-istri beliau yang lain semuanya. Tiba Fatimah. Kecil istri Nabi ko serupa jalan Fatimah ko yo jalan ayahnya yo. Itu mah dia bahasa apa ya. Sampai di muka siko duduk nak. Dibisian dek Nabi ke Fatimah. Bisiak pertama menangis Fatimah. Terseduh-seduhnya menangis. Namun bisiak kedua sesudah tu nyo galak, nyo gembira. Rupanya lah sudah acara itu, lah sudah berkumpul di rumah tu. Fatimah pulang, istri yang lain pun bubar. Rupanya bertanya Aisyah, Fatimah, tadi ayah dibisian ayah tadi itu. Adolah, wasawaknya adolah. Tak mau buka rasio kau buah. Adolah. Aisyah terus penasaran sampai Nabi SAW wafat. Ketika Nabi lah wafat, Fatimah Aisyah tentu takkan natari dia. Dulu waktu ke rumah ambo, Fatimah dibisian dek
Rasulullah menangi. Sudah tu galah. Ditanya dek Aisyah, sudah tu lihat. Fatimah penasaran dulu kan ada di bisian ayah dulu. Bisian ayah tu itu jadi weweh ya taruh ya. Ya bu, tu bahasa awaknya bu ya. Jadi weweh ya taruh ya, tunjuan lah tu bisian ayah tu. Kecil Fatimah ke Aisyah, ayah babisiat dan pertama yang membuat ambo menangis kecil Fatimah itu karena ayah bapasan kalau beliau umur beliau tak lama di dunia kecil daulai. Dan nyatanya mah beliau lah meninggal. Waktu itu bu ya. Kan berarti jaraknya tak jauh lagi tu dah. Dan bisiat yang kedua, Nabi menyambut kepada ambo kecil Fatimah bahwa ambo termasuk dari 4 perempuan koordinator perempuan nanti di surga. Itulah. Jadi kalau Aisyah itu diumpamakan oleh Nabi seperti makanan di atas keseluruhan makanan paling enak. Berarti istimewa yo. Jadi 5 perempuan ini adalah istimewa, dan bahkan disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya tentang keunggulan dan keutamaannya bila dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau tidak ada jaminan model itu bagi awak untuk masuk dalam surga, maka upaya yang kita lakukan ibu-ibu adalah berusaha untuk senantiasa berada dalam jalan kebaikan. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang yang melaksanakan solat sunnah, puasa sunnah, itu bukan tak ada arti, banyak manfaat dan nilai yang didapatinya. Bahkan setiap solat sunnah dan wak kerajukan tu bu, ada nilai manfaatnya. Contohnya solat sunnah suruh kado tu bagi. Solat sunnah suruh tu aku utamanya disabuin Nabi dulu. Orang yang solat subuh berjamaah, sudah tunyo berzikir. Berzikir itu bisa dilalui dengan mendengar ceramah atau membaca Quran. Sudah tunyo solat 2 rakaat. Sudah tu tamah sama seperti melakukan ibadah haji dan umrah. Kan itu keutamaannya tu. Solat sunnah suruh. Tapi menggantikan hukum ibadah haji dan umrah kah? Tidak. Ya bu. Tapi pahalanya gadang pahalonya. Atau masuk solat di dalam bulan Ramadan yang umumnya awak mengerajukan dari nan ketik sampai nan gaib, nan kamik sampai nan menjarawih bagai hadir dalam bulan Ramadan melaksanakan solat tarawih namanya. Keutamaan solat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang berlalu. Jadi setiap ibadah tu apakah wajib atau sunnah mempunyai nilai manfaat keunggulan. Atau masuk solat yang rutin wak kerajukan seperti solat duha. Ya bu, solat duha. Bahkan kalau bagi Nabi solat duha itu adalah ibadah wajib. Solat malam. Sempat orang melakukan solat malam hari, kau hebat ibu-ibu. Sebab tak satu orang mampu melaksanakan solat malam doh. Bahkan Nabi dalam hadis lain menyebutkan, ya ayyuhan nas, absus salam, wahai manusia, tebarkan salam, ucapkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi orang lain makanan. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Yang kampe pesan Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyam, lakukan solat malam ketika orang sedang lama lalu. Ya bu, itu pesan Nabi itu. Wajibkah melaksanakan solat malam? Tak wajib, sunnah. Deknya sunnah tu, maka amalan sunnah tu tak wajib di masjid dikerajukan tu. Jadi amalan yang sunnah-sunnah tu kalau bisa diperbanyak di rumah. Ya bu, baca Quran banyak di rumah, zikir banyak di rumah. Sudah tu alai. Solat sunnah banyak di rumah. Yang di masjid kau solat wajib saja kita kerajukan. Solat tahiyat masjid karena awak memuliakan masjid. Yang solat sunnah agi keuntungan untuk rumahmu kata Nabi. Dalam fikih sunnah dijelaskan oleh Said Sabiq. Jadi jangan sado solat tu solat sunnah di masjid ya sadonya. Ada keuntungan untuk rumah awak. Itulah maksudnya nawiru buyutakum bi sholatin wa tilawatil Quran. Hiasilah, terangilah rumahmu dengan solat dan membaca Quran.
Jadi solat tu, solat A tu yang dimaksud dalam hadis Nabi itu solat sunnah. Dikerajokan solat sunnah. Di mana tu? Di rumah. Itu maksudnya. Jadi satu orang mampu melaksanakan solat sunnah, tak satu orang. Tapi kalau mampu mengerajonya, maka ikut nilai plus bagi awak. Dua. Yang ketiga, amalan sunnah yang sering dilupakan oleh orang atau dilalaikan. Lupa indah, lalai lai. Atau tilawatul Quran, membaca Quran. Ya bu, membaca Quran. Sampai waktu kami Ustaz buat agenda. Bu mesti sudah solat ko membaca Quran. Di masa jo anda mesti lo di rumah dah. Awak pergi ke Padang umpamanya. Awak pergi ke pasar umpamanya. Beko solat di masjid raya. Nah, sudah solat tu ambil HP. Umumnya orang punya HP gini kok. Dalam HP tu kan ada aplikasi Al-Quran tu. Sudah solat tu. Nah, lihat. Hari Jumat pun model itu ibu-ibu. Ambo lihat di beberapa masjid ambo khutbah di Jami' Wati, ambo cak sangku ambo kok main HP orang baru. Ya bu, modekonya buang. Bibirnya ngari siste antara membaca. Nah, rupanya membaca Quran. Nah, jadi HP ku ibaratkan pedang bermata dua. Ya bu. Nah, bisa kanan elok, bisa kanan buruk. Kalau lain elok saja dipergunakan, insya-Allah berkah. Tapi kalau nem buruk banyak dikerajukan, tu lah ndak elok namanya tu ledo. Maka Nabi SAW menyuruh awak banyak-banyak membaca Quran. Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, lagi ambo wasiat." Kata Nabi ke Abu Zar, "Alaika bittaqwallah." Kamu harus bertakwa kepada Allah. Nah, ya Rasulullah, zidni, dah cukup itu saja wasiat engkau kepada ambo doh. Tambahkanlah yang lain. Kata Nabi, "Alaika bitilawatil Quran." Kamu harus banyak membaca Quran. Fa innahu zukhrul laka fis sama, itu simpananmu nanti di langit, di akhirat maksudnya. Wa zukhrul laka fil ard, dan itu adalah keuntunganmu di bumi. Jadi orang membaca Quran insyaallah hidupnya berkah. Jadi lihatlah, ndak ada Al-Quran orang yang dakik jual Al-Quran yang hidupnya susah. Susah tu yang susah ibu-ibu, hati yang susah. Banyak mana haratu kalau jauh dari Al-Quran, batangka setarui, bacaka setarui. Nah, dan bahkan ada pula sebaliknya. Ada orang yang dakik dengan Al-Quran. Nah, walaupun tak kayu bana, walaupun tak secara materi tak banyak bana dia, tapi dia dakik jual Al-Quran. Al-Quran itulah yang membawa berkah kepada keluarganya. Banyak contoh yang awak lihat dalam kehidupanku. Ya bu, banyak contoh. Makanya dalam Quran surat Toha ayat 124 kata Allah, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang berpaling dari peringatanku. Maksudnya dari Al-Quran kok, yang telah kami turunkan kepada mereka, dan kami berikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Sampai sehati itu buah itu tanda jauh dari Al-Quran. Tanda tidak mengamalkan Quran. Sakit sehati mencari orang, itu tanda jauh dari Al-Quran. Orang kalau lembut hatinya bu, insya-Allah mencari orang susah ibu. Aku banyak mencari orang susah, matilah. Baiklah, justru malah sebaliknya yang terjadi. Bukan ibu dalam dirinya. Jadi orang yang dakik jual Al-Quran, hatinya dilembutkan oleh Allah. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia ibu sampai kalau jauh dari Al-Quran, besok di akhirat kata Allah, kami kumpulkan dalam keadaan buta. Kami kumpul dalam keadaan buta kata Allah. Lalu orang yang buta kau protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu waktu di dunia saya adalah basira, melihat. Ambo mencalik di dunia dulu. Nen jauh nampak di ambo apa lain yang dakik. Ya dah bu. Yang terjadi di Amerika sini dulu tu kami tinggal di Indonesia, nampak di kami itu. Tapi kalau Al-Quran terletak di atas meja, terletak di atas lemari, Al-Quran dibacakan tak didengarkan. Itu yang membuat jauh habis di akhirat ibu-ibu. Jadi dulu waktu di dunia kami lain mencari, kami lain mendengar. Kok kini kami dalam keadaan buta. Aku protesnya kok. Kata Allah,
qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Mode tulolah dulu waktu di dunia. Al-Quran lah menjadi petunjuk bagi engkau, tapi Al-Quran tak do kau baca. Jadi dibantah oleh Allah melalui ayat sesudahnya. Lai kami agia Al-Quran dulu melalui Nabi kami. Lai sampai kepada engkau, lai disampaikan di ulama, tapi tak sempat engkau membaca Al-Quran. Jadi orang yang tak namu atau jauh dari peringatan Allah, dari Al-Quran, dari ketaatan kepada Allah, biswa dalam keadaan butuh dikumpulkan di Allah. Jadi oleh karena itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu amalan sunnah yang mesti awak lazimkan. Karena awak nak tahu dua ibu-ibu, amalan sunnah yang awak mati ketika itu. Ya dah bu, kok mati awak sedang bersedekah tu atau mati sedang membaca Quran, atau mati sedang melaksanakan solat, kan tak tahu ada. Dan bahkan ada orang ko amalan-amalannya ada yang khusus. Ya bu, ibu ko nyo biasa membaca zikir sekian ribu, tidak masalah. Ibu ko kelebihannya nyo rajin membaca solawat. Ada orang kaya dengan kekayaannya nyo gemar bersedekah, dan orang tak tahu nyo bersedekah. Itu amalan rahasia namanya itu bu. Jadi tidak satu amalan ko mesti dipublikasikan doh. Ya bu, tidak mesti dipublikasikan doh. Dah. Tapi kalau baik ibu dapat ke masjid, bapa dapat ke masjid, ambo takut ria ustaz. Tu barangkali pertama iyo, tapi kalau lah jadi kebiasaan tu tak masalah lah doh. Yang susahnya melakukan amalan sunnah kuah. Makanya amalan sunnah tu awak dianjurkan di rumah solat termasuk, karena supaya awak jauh dari ria. Tapi kalau ditanya orang, bagus takkan tu ibu menengah pengajian. Kau contoh sih. Dah. Ditanya di kawan si A ke si B, bagus takkan tu ibu menengah pengajian ustaz tu. Jawaban si B ku, ambo tadi malam tu solat tahajud ambo lamu wana. Padahal orang nak bertanya tentang solat tahajud doh bu, tu contoh. Nah, orang nak bertanya tentang solat tahajud doh, tapi awak menyampaikan ke orang supaya awak seolah-olah amal ibadah awak kadang. Itu yang ria tu. Tapi kalau ditanya orang, jambara ibu jago tadi malam. Dah, itu lain tak takut pe bau dua seorang. Kalau memang awak bau dua tentu sampai indah. Tapi kalau ndak bau dua tentu tak kemungkinan ada ndak bau dua dah pasti awak sampai benda itu. Nah, jadi ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada amalan-amalan rahasia. Termasuk amalan-amalan sunnah yang mesti awak lakukan adalah berkekalan dalam wudu. Batal wudu, lihat batal wudu, lihat itu rancak seolah-olah. Jadi sehingga awak dalam keadaan suci tarik, mati dalam keadaan mode itu, insyaallah sarukun tu awak. Jadi awak dalam keadaan berkekalan suci. Maka wudu itu sangat ditekankan oleh Nabi. Kecil Nabi, isbawul wudu alal makari. Sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan tak disenangi. Dingin bana waktu sempurna wudu. Sudah itu yang kampe amalan sunnah yang banyak dilalaikan orang atau tak begitu semangat orang melakukannya, termasuk bersedekah. Ya bu, dah banyak orang kaya, tapi tentu satu orang kaya namun menyerahkan hartanya di jalan Allah. Dah, dan tak seketik pula orang miskin dia celia. Dah, dengan pas-pasan duitnya masih sempat bersedekah. Ya bu, dah sedekah itu maknanya kalau dalam Al-Quran bisa dua. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah wajib namanya zakat. Dah, awak kan berzakat sadonya siko kebuah. Ya dah bu. Awak sadonya berzakat apa yakin tu? Sakurang-kurangnya membayar zakat fitrah bulan puasa. Ya bu. Dah. Cuma bedanya itu zakat yang dimaksud itu mempunyai syarat dan ketentuan. Misal 2,5% atau sekian gram emas atau sekian untuknya, sekian lo yang keluar umur, sekian lo yang keluar umpamanya kan. Nah, tapi makna dari sedekah itu yang sunnah bisa aku ada piti 2000 masuk dalam celengan dalam kotak infak. Nah, atau sekurang-kurangnya sedekah ada bu, tabassuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum awak pada saudara awak tu sedekah tu. Ya bu. Di sapu orang pulang mengaji beko aja membudui lo bu.
Sebab di saat ibu senyum ke orang yang menyapu ibu, atau ibu menyapu orang, ibu dia bagi pahala di Allah tu, walaupun orang tu tak membalas senyum ke ibu. Ya bu, kan ada orang buat sapu tu mampu duit senyum bu. Di siko nak dong dia tu bu ya. Dah, ada orang kau buat sapu mampu duit senyum kau, awak leh senyum kanyo kan. Di seolah-olah tentu kada salah ni tadi ke. Padahal orang tu nyo banyak masalah. Kebetulan sedang buat sapu tu nyo sedang panyang benar kepala umpama kan. Berhusnuzon saja gitu. Jadi senyum awak pada orang sedekah. Alai nampak duri di jalan umpama no, tapelantiang umpama no paku ke tengah jalan, wa anjaan, itu sedekah tu bu. Apa imatatul aza anit tariq sedekah. Membereskan atau menghilangkan yang menghambat orang jalan di situ, itu sedekah. Makanya tanggul tu ndak usah kadang-kadang buat ke rumah bu. Pernah buat tanggul je bu di rumah Nah, bukan tak boleh untuk menghindari orang kancang-kancang jadi yo. Tapi jangan sampai pula membahayakan. Tiba kau sempat terjadi musibah kan tak tahu ada. Atau rumah tetangga terbakar bagai. Dah, tak lewat pemadam gara-gara itu, dah akan parah loh namanya itu. Atau ada orang umpamanya tak kajanya dah dilarikan ke rumah sakit, tanggul wak tak sekadang entah. Dah, itu payah loh kan. Makanya jangan sampai menyusahkan orang lain ni duit gondaknya. Batu ayo di muka rumah awak yo ni salah ngadi muka jalan buat rumah. Kado begitu ke bu ya. Jadi kalau nak membuat tanggul yo jangan kadang-kadang mana. Sebab kalau nak kadang mana orang nyumpan di sekadang entah tanggul di buat orang. Ada lo cek kampung bu. Dah di siko di mana doanya. Sekali 10 meter ada tanggul. Atau paniang orang kan. Nah, sekali 5 balik, sekali 20 meter tiba tanggul cek lain. Nah, jadi jangan sampai orang menyumpah lah beko gara-gara tanggul di muka rumah wak. Anak buat tanggul buat selah. Yang penting tak menggaduh orang. Kalau perlu tanggul ya perlu dibuat. Pada orang kancang-kancang kan ada lo do. Anak-anak muda ko mau dah kalau rancak jalan taru itu tak do remnya dia tu do. Tapi wak buat tanggul ko supaya orang hati-hati tak masalah. Tapi kalau kelewat batasnya harusnya setinggi ko dibuat setinggi ko Ayo to ke payah mendaki di situ. Jadi tu menggaduh orang nama itu. Jadi sedekah bukan hanya materi tapi non materi pun ada. Senyum awak membantu orang lain. Termasuk dalam hadis Nabi dijelaskan ko umpamonyo adalah umpamonyo batang batuang ke runtuh umpamonyo itu tu awak anjai sudah tu. Itu sedekah itu. Pahala itu. Jadi pahala sedekah ko ndak sekedar memasuk piti ka kota infak. Termasuk ibu membaca subhanallah itu sedekah itu. Inna bi kulli tasbihatin sedekah kata Nabi. Setiap tasbih nan wak baca sedekah. Wa bi kulli tahlilatin sedekah, setiap tahlil. Tahlil bunyinya bu. La ilaha illallah. Wa bi kulli takbiratin, setiap takbir Allahu akbar. Wa bi kulli tahmidatin, setiap tahmid alhamdulillah tu sedekah. Ya bu. Jadi kalau lewat celengan pemoda ibu baca saya subhanallah subhanallah subhanallah. Itulah sedekah ya namanya tu bu. Tapi alangkah double pahala dapat dia bu kalau subhanallah masuk EPT ke dalam kan, lewatlah celeng kedua alhamdulillah, lewatlah celeng ketiga sudah tu. Dah ini dua ni bu ya. Dah. Masuk tu awak zikir tari gadang pahala dapat dia. Jadi ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan nampak kau jangan tinggal. Di antaranya adalah tilawatul Quran, membaca Quran. Sudah itu kecil Nabi kelompok nan kedua akan masuk ke dalam sarugo tanpa melalui hisab nanti, dan dia berada di atas tumpukan minyak misik kata Nabi adalah orang yang da'a ila salawat, mengajak orang melakukan solat, membawa orang melakukan ibadah. Dia awak berkawan pun ndaknya atau orang yang awak ajak untuk ibadah pahalanya kadang bu. Bahkan setiap kebaikan yang awak ajarkan ke orang lain dia amalkan pula di orang lain, pahala mengalir ke awak. Ya bu. Man dalla ala khairin tu dah orang yang mengajak orang melakukan kebaikan, maka awak dapat pahala dari pahala kebaikan yang dilakukan di orang yang awak ajak tadi. Maka ndak rugi awak kalau ada tetangga awak umpamanya ke bu awak membuat gulai. Buat gulai bu, kok cancang lah, kok kalio lah labihan buat gulai tu. Sudah itu pergi ke rumah tetangga, cari lihat situasi dulu.
Kalau nyo sedang bercakap, yo laki bini umpamanya dak usah ke rumah itu. Tapi lai tanang sih keadaan, ketok pintu ucap salam, yo ete masuk latih sini kan duduk motor ta dulu, aku ada sambas kete modetun bu, dah kegiatan kini situ. Kalau hari Jumat kegiatan, di Jumat lain dak do kegiatan doh. Dah, kalau kamu saji duduk-duduk Pak duduk-duduk kamu saji lo bu. Memang awak kan duduk-duduk gini kok kak. Dah, Pak duduk-duduk kamu saji. Cara tutik menambah wawasan awak, menambah ilmu awak. Dah, kalau aku yuti saya pakai surau. Namuahnya orang diajak mode itu bu. Dah, gadang pahala dapat ibu. Ya bu. Dah melakukan kebaikan. Apalagi kalau orang salamukun tak do solat, tiba-tiba ibu ajaknya solat, namuahnya solat. Itu gadang pahala itu bu. Makanya Bilal bin Rabah tu kan muazin Nabi itu. Dah, saking gadangnya pahala untuknya bu, buktinya dinampakkan di Allah kepada Nabi Muhammad, sandalnya berbunyi di seruku. Orangnya masih hidup di dunia, tapi sandalnya lah berbunyi di seruku. Bunyinya tu wahai Jibril, itu bunyi suara sandal Bilal bin Rabah. Bilal ko inyo budak, inyo dak orang kaya doh, indak puluh orangnya ganteng doh bu dalam riwayatnya. Tapi kelebihannya nyo cinta kepada Allah dan Rasulullah. Aku kelebihan Bilal bin Rabah termasuk inyo orang yang mengajak orang melakukan solat melalui panggilan azan. Ya bu. Jadi panggilan azan itu panggilan muazin. Kalau ada orang tetangga yang buat serunya, yuk solat ke masjid, yuk, itu gadang pahalanya tu. Makanya ada jemaah tabligh tu buat. Jemaah tabligh tu kan diajaknya orang ke masjid tu. Dah, itu kan metode pada masa Nabi dulu tu. Dah, diajaknya orang ke masjid, yuk ke masjid, yuk. Nampak orang masih sibuk ya baru kan. Lah dah beko kerja lah deh. Ke masjid dulu lah. Diajak orang muda itu tu bu. Dah, itu gadang pahalanya tu. Atau umpamanya ibu sedang rapi, lah pak ketua pimpinan rapi, azan lah berlalu 10 minit. Dah, dak rancak kalau awak lanjutkan rapi, dah rancak solat dulu. Itu kadang pahala itu bu, mengajak orang melakukan ibadah. Jadi ibadahku jangan awak bayangkan sekedar solat, mengajak menyampaikan solat, mengajak orang melakukan ibadah, itu pahala itu. Jadi sebenarnya banyak jalan kebaikan yang bisa awak dapat di sisi Allah. Sudah itu. Yang ketiga, siapa orang yang akan selamat dari hisab Allah nanti di akhirat adalah allazi ahsana fi ma bainahu wa baina mawali. Orang yang baik hubungannya dengan atasan dan bawahannya. Ya bu. Orang yang baik hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Kini kalau mencari media sosial bu ya. Dah, jangankan orang biasa, dah. Orang yang luar biasa pun banyak yang bercakap di media sosial. Ada masalah agama ini, ada namanya Sunni, ada namanya Wahabi, macam-macam bu. Ada kini ko yang baru-baru ko kontra antara guru dengan study tournya. Ya bu. Dah, akan jadi problem saya tahu, melebar akhirnya timbul kebencian. Dan ini dilarang di dalam Islam ibu-ibu. Nah, bawa dalam Islam ko ada masalah selesaian. Awak kau tak lo lapis dari masalah doh. Ya bu. Dah lapis dari masalah. Tapi kalaulah merembak ke mahkamah, aku kan jadi parah jadi no. Dah elok hubungan awak dengan orang lain lagi. Termasuk antara pimpinan dengan pimpinan. Yang satu menyindir ko, yang cik lain mengecek ni ko modeko. Ini tak bagus. Dah, maka dalam agama Islam awak orang beriman tu kecek Nabi. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasudnu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang cie menguatkan yang lain. Le pernah ibu mendengar loteng atau atuk ko bangga ke tiang ko? Bu, ibu yang laki tiang contohnya kan. Nah, kan tak pernah terdengar dewa dah. Kecik tiang kecik atuk dete. Aku ndak kalau bukan karena ambo dete ko kalian dibawa lah basah-basah sadonya ko. Tiang, pondasi, dinding, keramik sadonya. Ndak pernah loteng berbangga mode itu atau atuk berbangga mode itu kayak yang lain dah. Ndak pernah pula tiang ko berbangga ke atuk dah kalau teng. Kalau ndak do den dibawa aku cai kalian nah. Mampu mode karambia jatuh kalian ko cinya. Ya dah bu.
Tak pernah nyo bangga. Dah. Dan bahkan yang terjadi dalam diri wak ko bu, dah. Yang terjadi dan bahkan dia pandang buruk sekalipun oleh orang, awak tetap elok. Makanya Karambia tu tak pernah nyo berbangga ketika nyo bertamu jo pucuk ubi di dalam kuali dah. Ya bu. Ko Karambia. Dah. Pucuk ubi tumbuh di bawah. Dan Karambia ko dipanjik di baru. Malangnya Karambia ko bu, sudahlah baru dia memanjik kata. Yo baru dipanjik orang kata bu. Dah. Baru diputar no, sudah tu ndak diantar no elok-elok ke bawah di baru ko. Ya bu, sudah diputar tu disipak no ya kaki no, jatuh. Tibo di bawah malang tibo di Karambia ko. Beradu yo rumputnya, yo batangnya, yo ureknya, lata pantiang kian kemari. Sudah tu beko diambil kapak di orang. Sudah tu dipangan nama itu. Dikubak pula. Sudah dikubak dikuyaan lo lai. Kamu dia tu Karambia dah bo. Nah, dikuyaan lo Karambia ko. Nah, sudah dikuyaan sangkola selesai saya duit Karambia sampai di situ. Rupanya indah dah bo. Diambil lo ladiang di orang. Nambil ladiang tu sudah tu dibalah lo di orang. Lah cukui dibalah tu dah terasa sebenarnya sakit ko alun lai di panguannya di orang. Wah, lama rengek-rengek Karambia ko bu. Lah sudah di panguan dia di orang ko, dah. Ya bu, alun sampai di situ penderitaannya lain. Ibu-ibu ko diambil no yangi. Kan pakai yangi dah bu. Diambil yangi seketik dah. Disiram lo sudah tu lain. Sudah itu diramih lo lain. Kamu dia tu bu. Kalau orang tak pakai mesin tu pasti ramih dah bu. Ambo pernah lo masak dia tu. Dah, boleh pandai lo masak steak. Dah, kalau ndak punya mesin dah, pasti sudah dia pun tu beko, dipakai ayangnya campur air dingin sih. Dah, itu yang dirame-rame tu. Beko tu disariang dah bu, disariang. Dah, beko bertamu ya pucuk ubi di dalam kuali. Yang dapat nama siapa bu? Mulai pucuk ubi kecil orang. Yang santan ada yang Karambia dak deden tu dak selesai ke pucuk ubi. Ndak do kecil tu ceknya do. Tapi orang kini ko nak diden ko hendak selesai ko dah. Dah, membanggakan diri. Maka itu dilarang di dalam agama. Maka ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kebaikan yang awak lakukan ke orang lain tu bu, itu menjadi wasilah bagi awak. Tawassul bahasa kini. Walaupun bahasa tawassul ko ndak satu orang sepaham. Ya bu, tawassul tu kan wasilah untuk menyampaikan awak kepada suatu tujuan. Kalau tawassul di pusaro umpamanya bukan meminta kepada kuranglah mati itu indah itu doh. Sebab oranglah mati konyo ke kasih Allah umpama kan. Maka dengan berkahnya umpamanya atau dengan amalan soleh yang wak lakukan umpamanya diberikan keberkahan mulia. Ya bu, ibu bersedekah umpamanya. Dah, ya Allah, mudah-mudahan melalui sedekahku sembuh sakit suami ambo ya Allah. Itu bertawassul namanya tu. Dulu pernah terjadi dalam hadis Nabi disampaikan, ada orang tak kurang di dalam goa. Tak kurang dalam goa 3 orang. Tak ada kekuatan lain yang bisa menaklukkan pintu goa yang lah tertutup itu doh. Batu no kadang. Ada ibu pergi ke Simpang Bukit. Simpang Bukit itu bu, ambo sudah mengaji di Surakamba subuh hari Minggu tu. Saya lihat ke situ. Yo menangis soalnya bu. Nah, itu ambo mengaji sekali sebulan di musola yang dekat jambatan tu doh. Sekali sebulan bu situ, mengajinya malam tu sudah Isya. Ala musaya musola yang selama itu. Dah, di Mungko tu rumah tu bu. Dah, batu kadang-kadang sekadang oto ke lain. Dah, tiba di jalan ke bu. Dah, abaralah kekuasaan Allah bu. Makanya Nabi mengajian inna lillahi ma akhaza. Yang ada nampak di awak termasuk diri awak pun punya Allah satunya. Walahu ma aqta. Kalau Allah berkehendak mengambil balik diambil dia Allah. Walikulli syai'in bi ajali musamma. Segala sesuatu tu ada batas waktunya. Ya bu, ada batas waktunya. Kalau Allah lah berkehendak model itu, tentu itu yang terjadi. Maka oleh kerana itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada masa atau Nabi menceritakan dalam hadis itu, tak ada kekuatan fisik wale doh. Dah, yang ada adalah kekuatan doa le. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah, kekuatan doa yang ada le.
dalam doa yang dibaca dek pemuda yang pertama, ya Allah, ambo punya orang gaib di rumah ya Allah. Orang gaib ambo kula sangat tua ya Allah. Ndak ada yang ambo suruhan makanan anak isteri ambo termasuk diri ambo, melainkan orang gaib ambo yang paling ambo utamakan dulu ya Allah. Itu bertawasul namanya bu, dengan amalan soleh awak. Nah, ya Allah, kalau memang berbakti ambo ke orang tua ambo, ibadah di jalanmu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua aku ya Allah. Dengan izin Allah pintu gua aku mengarik bu. Tak buka seketik belum bisa keluar. Tiba lo pemuda yang kedua. Sudah tu nensuk yang kedua le. Ya Allah, ambo punya pitih banyak. Suatu ketika ada seseorang meminjam pitih ke ambo, tak tabayir dia sudah tu dah. Sebagai jaminannya anak gadisnya akan ambo nikahkan. Dah, ketika ambo berdua yo nak gadisnya, ada kesempatan babuik buruk, tapi anak gadis ko mengecehan, bertakwalah engkau kepada Allah. Takwi ambo ketika nama engkau disebut ya Allah. Kalau ambo menghindarkan perbuatan buruk itu adalah kebaikan. Jadi bu, perlu dicatat, amalan soleh tu kalau awak kerajukan yang diperintahkan Allah akan dapat pahala awak. Kalau awak tinggalkan yang dilarang oleh Allah, dapat pahala atau tidak? Tuannya ibu, dapat bu. Jadi ketika awak meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan itu tahu awak tu haram, awak tinggalkan karena Allah, dapat awak pahala. Maka ditinggalkanlah perbuatan berzina yang bisa dilakukannya karenanya takwi kepada Allah, dapat pahala. Kalau memang itu amalan soleh ya Allah, bukakan pintu gua aku ya Allah. Bertawasulnya dengan sebabnya meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang ketiga, ya Allah, dulu ambo jadi bos gadang, ambo menjadi manajer di sebuah perusahaan. Kebetulan ada anak buah ambo yang kerajunya sudah itu nak diambil no gaji no sudah tu dah. Atau ada ceritanya dalam hadis Riyadus Shalihin boy ya. Nah, dak diambil no gaji sudah tu dah. Sudah tu balik. Inyo pai se sudah tu. Tapi beberapa tahun kemudian tibonyo baliknya ke tempat ambo balik. Meminta gajinya yang dak ambo agihkan dulu dan yang dak dimintanya dulu. Sudah itu, apa yang terjadi? Ambo tunjukkanlah ya Allah lurah yang isinya kambing. Ditunjukkan dek orang ko lurah, apalah gaji engkau yang kau kerajo dulu lu sempat engkau ambil, kini engkau japui, apailah engkau ke belakang rumah tu ambillah sadonya tu. Yang di belakang rumah tu bu, kambing isinya dari piti kambing pertama dibalikan modal untuk kambing tu dari piti gaji anak buah yang pai sebelum menerima gaji. Kalau memang itu kebaikan di sisimu ya Allah, mohon bukakan pintu gua aku ya Allah. Dengan izin Allah tak buka pintu gua. Jadi tidak sado kekuatan fisik iko mampu menembus sesuatu dah bu. Tapi kalau dengan doa tembus pintu langit. Dah bu. Jadi ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, aku 3 amalan yang mesti awak lakukan. Membaca Quran, mengajak orang dalam kebaikan, termasuk dalam ibadah solat, menjalin hubungan yang baik. Al-mu'minu lil mu'minin, orang mukmin bagi orang mukmin yang lain, fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, tentang kasih sayang, tentang tolong menolong, seperti kamasalil jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Ayo bu, tubuh yang satu bu, sakit gigi ko bu tangan ko nyodak diam. Entah ko ibu kalau ambo sakit gigi tubuh bapacik semua deko bu. Ayo bu. Kadang-kadang acaronya lah. Nah, kok di ramehin geraman ko atau pangalah. Pasti ndak tanah yang lain dah. Sakit gigi ibu, mato ibu ke dak mau lalu tu dah. Ya dah bu. Yo mato ke dak mau lalu dah. Sakit gigi awak, kaki ko nyodak diam do bu, baputa sebalik rumah tu mode orang tawaf kan. Di ndak mau tanang do duduk mode ko sanang, berjalan, berlari, berjalan itu saya kerajo tari. Dek gigi sakit. Nah, dak tanang satu anggota dek yang lainnya, dek sakit anggota tubuh yang lain, kau dapat seorang mukmin tu mode tu ndak baik bagi keluarga. Aku adolon mengecehan rancak baru sana orang lain pada baru sana kanduang atau di mana diletak tu sana kanduang aku jadi padahal itu yang sarahim Jawa, itu yang harusnya dihubungkan silaturahim. Yang silaturahim tu yang awak yang samande itu sebenarnya. Ndak je orang yang di Papua sini orang ndak tahu dah.
Yang silat tu menghubungkan, rahim tu yang sama je wah. Akan itu maknanya. Kini ada orang mengecian. Dah rancak badun sanak je orang lain pada badun sanak kanduang. Aku kan bahasa ko nyeleneh namanya ko. Dah, dak bagus warna itu. Rancak badun sanak kanduang. Ya orang lain pun rancak jo bu. Dah. Tapi kalau badun sanak kanduang itu diputuskan hubungan, aku memutuskan silaturahim namanya. Dah. Sudah itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk orang yang melakukan seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu awak mencintai orang lain mau ditolak mencintai diri awak. Ada hukum cacik jangik istilahnya. Dipicik diri awak ko dipicik orang lain sakit dinyo, dipicik diri awak sakit lo dia awak. Model tu orang mukmin daknya. Kalau mau picik orang ko sakit dinyo. Mau picik lo diri ambo sakit. Jadi kalau sesuatu yang menyakitkan orang lain jadi kerajokan. Tapi kalau memasukkan kegembiraan ke hati orang lain, wah boy orang lain senang bu. Satyo ibu pulang dari pasar, ibu balian 5 kilo untuk tetangga ibu, kan senang hati tetangga bekoda. Satyo pulang pasar 2 kali sepekan wah. Sabtu cik, Rabu cik. Ibu balian tetangga ibu suuk kida muka belakang. Jeruk tarui. Senang hatinya bu. Besok requestnya le. Bu, jeruk ko lah bosan lo kami ibu caknya kan. Pisang lah dia besok lain. Pisang lo ibu balian sudah tu tetangga ibu le. Gembira tetangga ibu. Aku kadang palonya bu. Idkhalus surur namanya. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang lain, iko pahalo. Makonyo sabarik-bariknya masalah wak bu. Dah. Tapi memberikan senyum kepada orang lain paralu. Ya bu. Barik di dalam kuah, berkecamuk di dalam kuah, tapi jangan nampak di luar ndaknya. Itu tanda tu magi kegembiraan ke orang lain. Lah, 3 bu. Lah jam hampir ibu ya. Jam hampir kurang setengah jam. Nah, tu yang 3. Sudah itu ada 7 kelompok lain. Itu hadis sekolah acuk dan sering disampaikan oleh mubalik atau ulama kita. Sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli yauma la zilla illa zillu. Ada 7 kelompok nanti di akhirat yang akan mendapat yang akan diberikan naungan oleh Allah. Di saat itu tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Asia yang 7 itu pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Dalam hadis lain bu, Nabi mengecehan di antara tanda iman kepada Allah itu adalah ada 6. Salah satu dari yang 6 itu adalah al-adalu hasan. Adil itu bagus. Walakin fil umara ahsan. Tetapi adil yang dimiliki oleh pemimpin itu adalah lebih baik. Itu hadisnya bu. Dah, maknanya makanya kata imamun adil disandarkan ke pemimpin. Adil itu sifat siapa tu bu? Adil itu sifat siapa? Sifat Allah. Kini sifat adil itu diletakkan di pundak pemimpin. Pemimpin yang adil gitu orang kan. Nabi menyebutnya imamun adil, pemimpin yang adil. Disandarkan kalimat adil kepada pemimpin. Akan bari tanggung jawab pemimpin itu sonanya bu. Jadi kalau hanya sekedar mengejar kekuasaan orang bu rugi. Tapi kalau dicari sebagai jalan ibadah di situ dia, kalau ndak ambo yang maju maju orang lain di luar agama Islam, dikafirkannya atau dimurtadkannya orang, aku bahayo kemah, tapi sombo maju. Dah, itu dalam rangka ibadah sebenarnya itu. Ya bu. Tapi kalau menolak sih sadon tentu orang lain yang maju lain. Dak mau orang cadik jadi pemimpin tentu orang pandian nanya beko lain. Kalau orang pandian nanya apa yang terjadi di negara kita? Ndak didangan ngecek le bu. Maka oleh karena itu pemimpin yang adil kecil Nabi ahabbun nas yaumal kiamah. Manusia yang paling dicintai Allah nanti pada hari kiamat adalah imamun adil. Namun manusia yang paling dimurkai oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah imamun jair, pemimpin yang zalim. Ibu, jadi kalau ada pemimpin yang zalim, mudah-mudahan tak ada bu ya. Kalau ada pemimpin yang zalim, yang mendiskreditkan orang lain, mengkriminalisasi orang lain, iko bisa babayar utang di akhirat. Ya bu. Apalagi menjadi pemimpin bagi banyak orang. Sebagai sebagai gubernur,
sebagai wali kota, sebagai presiden. Aku bari tanggungjawabnya kau bu. Dah, kau nyambu ndak mau jadi wali kota dah bu. Nah, lah bu, tak memenuhi syarat. Apalah jadi presiden. Jangan jadi presiden lah, jadi wakil presiden saya ndak bisa bu situ tu dah. Dah. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama imamun adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Ibu, pemuda ko dimaknai pertama dari segi umur. Umuano masih muda. Awak ko bu, calik Quran surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Awak ko dalam keadaan lemah diciptakan oleh Allah. Sudah menjadi lemah, summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Lah lemah sudah tu menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah. Setelah kuat menjadi lemah balik. Ambo bisa calik dari wajah ibu-ibu yang hadir kini ko, rata-rata umur 16 tahun lah. Ya bu, 60 tahun lah ya. Ya bu. Ada yang lah pensiun, ada yang apa namanya? La pensiun dari kerajo. Jadi kini ko yo kamal ibu ya. Yang parahnya la pensiun dari kerajo, cari lo kerajo lain sudah tu. Aduh lama itu guys. Nah, alhamdulillah lagi ke surau. Nah, tapi kalau ada anak muda yang rajin beribadah, makna rajin beribadah konyo muda, umurnya alun sampai tua le bu. Umurnya sekitar belasan, umurnya 20-an sekian, 30 sekian, sampai 40 sekian. Itu kan masih muda baru tu. Nah, masih kuat fisiknya tu. Nah, tapi kalau lah 60 70 bukan berarti tidak tergerak, memang harus datang ke masjid lah. Iku ada lo umur 60 tahun 70 tahun bampu ke kerajo sampai subuh ke. Ya bu, ada model itu beritanya bu ya. Nah, ada nen itu kerajonya, ada nen main slot kerajonya macam-macam lah. Itu ndak patut lah itu. Jadi kalau ada anak muda yang rajin beribadah dicintai oleh Allah. Bahkan Allah kagum kepada anak muda yang rajin melakukan kebaikan di jalan Allah. Ya bu, tapi kalau lah sampai puluhan, lah 60 tahun umur, itu lah sayang Allah dah Ustaz, sayang. Dah. Tapi lebih sayang ke anak muda yang rajin ke surau, sebabnya emosinya masih meluap, kekuatannya masih bisa untuk pergunakan yang lain, tapi nyo tiba ke surau. Tu makanya ibu, wa ajak-ajak yo anak muda meramikan masjid kau bu. Kajian apa? Kajian remaja, ada kegiatan-kegiatan remaja. Kau mai ibu seketik ke anak muda di masjid tak masalah tu dah bu. Yang penting nyolai gak kurang dari pergaulan di luar masjid. Kalau di luar tu celiak bu entahlah disabui macam-macam. Ya bu, ada anakku yang tawuran, boleh kalau malam-malam hari, ada yang macam-macam lah, yang merusak kendaraan orang magai, ada lain sebagainya. Awak mudah-mudahan anak-anak terhindar dari yang demikian. Mudah-mudahan tersangkut hatinya di masjid. Yang ketiga, dari hadis tadi itu, orang yang akan mendapat naungan besok di akhirat adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya tersangkut di masjid. Ikon tak hanya dipandang anak muda saja dah. Orang tua pun kalau hati lain maduk ke masjid, itu yang masuk dalam golongan. Ya bu. Jadi jangan sedih lo ibu. Dia nomor 2 tadi anak muda. Nah, apalagi kalau ibu-ibu dari muda dulu lah rajin juga masjid kan. Nah, kini di saat tua rajin masjid double dapat ibu. Nomor 2 tadi dapat ibu tu. Nomor 3 dapat ibu tu. Apalagi ibu sebagai Pak RT, Bu RW kan, umpama kan. Nomor 1 dapat ibu tu. Nah, jadi banyak jalan kebaikan kau yang bisa tempuh. Yang keempat adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling berkasih sayang karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya bu. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Artinya orang yang satu dengan yang lain menjalin hubungan atau daki dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dalam hadis diceritakan ada seseorang datang ke rumah saudaranya, pergi ziarah namanya, mengunjungi saudara. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat. Malaikat bertanya ke saudaraku, "Aduh para luang kau ke situ? Ambo ingin menemui saudara ambo karena Allah." Dah. Biasanya orang kalau pergi ke rumah kadun sana, rumah kawan, pasti ada maunya. Kok minjam piti kat Saratui. Ibu kan dulu tren lo pinjam piti Saratui kan, pinjam piti Saratui atau nyo balik dari Makkah kok lai Zamzam ke dibawanya dan lain sebagainya.
Nah, yang jarangnya bakal pergi ke rumah sanu tu ambo ingin apa daki mendekatkan diri kepada Allah sebabnya orang alim, jarangnya. Tapi kalau ada orang model itu berarti gadang. Tapi yang kelima ibu-ibu adalah orang yang senantiasa melakukan, yang menjaga diri dari melakukan yang buruk. Atau misalnya nyo dibujuk oleh seseorang untuk melakukan keburukan, kemaksiatan. Nah, oleh perempuan dibujuk, laki-laki dibujuk oleh perempuan, lalu dia mengatakan bertakwalah engkau kepada Allah. Padahal perempuan ko zata mansibin wa jamalin, nyo mempunyai kekayaan, mempunyai haratu, rancak lolai. Nah, tapi nyo takwi kepada Allah. Maka orang ko dilindungi oleh Allah besok di akhirat. Yang keenam, orang yang senantiasa tasaddaqa, rajulun tasaddaqa biyamini, bersedekah tangan kanan tapi tidak tahu la ta'lamu simalu, tidak tahu tangan kirinya dah. Maknanya dah bu, bersedekah dengan ikhlas karena Allah. Yang terakhir, rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainah, seseorang yang zikir jago tengah malam sudah tu bercucuran air matanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tahu? Nah, itu diantaranya kajian gini ko, waktu azan lah masuk pula. Jadi wa ulang balik bu. Pertama tadi siapa bu? Orang yang rajin baca Quran, yang akan selamatkan nanti di akhirat. Ya bu. Di saat itu kehidupan susah. Orang yang rajin baca Quran. Yang kedua, orang yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan termasuk ibadah solat. Yang ketiga, orang yang menjalin hubungan baik dengan sesama. Ya bu. Baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas. Sudah itu yang keempat, imam atau pemimpin yang adil. Yang kelima, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Yang keenam, orang yang hatinya tersangkut di masjid, maknanya melaksanakan ibadah ke masjid bu ya, tak lupa ya jalan ke masjid. Yang ketujuh, orang yang senantiasa mencintai karena Allah, baik suami istri atau orang bakawan saling bakawan. Yang kedelapan, orang yang menjaga dirinya dari melakukan perbuatan maksiat. Walaupun itu digoda oleh perempuan secantik apapun, tapi nyo bertakwa kepada Allah. Yang kesembilan, orang yang senantiasa bersedekah tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu. Yang 10, orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan sunyi lalu bercucuran air matanya. Itulah ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah.